Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Tony. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang kita mengambil tema manajemen memori dengan nama kelompok kami Abipraya. Yang anggotanya ada Arlos Ondio Lamlo di 825-210-108, Erika 825-210-098, dan saya Regita Pilivara di 825-210-132. Kenapa kita mengambil Abipraya? Karena merupakan nama yang mempunyai harapan serta juga mempunyai hidup yang bermanfaat. Lalu, kenapa kita manajemen memori itu apa sih? Manajemen memori itu adalah tindakan untuk mengelola memori komputer. Kenapa? Karena dalam pemeliharaan ukuran optimal itu sangat penting, terutama untuk struktur instant Oracle database sebagai permintaan pada perusahaan database. Jadi struktur memori ada dua, sistem global area atau SGA, program global area atau PGA. Nah, gambar dari struktur memori ini menunjukkan suatu persegi panjang yang terdiri dari SGA dan PGA. Di dalam SGA terdapat suatu komponen yang mewakili komponen SGA. Di komponen SGA ada Java Pool, Gradle Buffer, Buffer Cache, Shared Pool, Streams Pool, Rust Pool, dan other components. Di luar SGA ada komponen lain yang bertuliskan database Smart Flash Cache terhubung dengan panah ke kotak buffer cache di dalam SGA. Di PGA ada server proses 1, 2, dan 3, dan dua kotak bertuliskan background proses yang berhubungan dengan PGA. Masing-masing dari 5 proses ini terhubung ke SGA. Dengan panah dua sisi yang menunjukkan bahwa setiap proses terhubung ke SGA. Setiap proses juga dihubungkan dengan panah dua sisi ke PGA. Setiap proses dari PGA memiliki prosesnya sendiri. Next. Apa itu SGA? SGA adalah suatu kelompok struktur memori yang dapat berbagi, yang diketahui sebagai komponen SGA yang memiliki data dan kontrol tentang informasi untuk satu instansi Oracle database. SGA dibagi oleh semua server dan proses background. Contoh dari data yang tersimpan di SGA adalah blok data sampah atau blok data cache dan area SGA yang dapat dibagi. Next. Apa itu PGA? PGA adalah suatu bagian memori yang memiliki data dan kontrol akan informasi untuk proses server. Tidak seperti SGA, PGA tidak dapat dibagi jika proses server dimulai. Pengaksesan ke PGA eksklusif untuk proses server. Ada satu PGA yang terhubung dengan tiap-tiap proses server. Proses background juga terhubung dengan tiap-tiap PGA. Baik, selanjutnya ini ada automatic memory management. Tadi kan di awal tuh ada automatic secara manual. Nah, untuk automatic sendiri ini Oracle Database kita bisa memanage SG memory dan instance PGA sepenuhnya otomatis. Yang dimana kita hanya perlu menentukan ukuran memori yang digunakan oleh instance. You can allow the Oracle Database instance to automatically manage the tune memory for you. Tapi ada beberapa negatifnya yang dimana SG memory itu bisa mengambil banyak dari PGA sehingga akan boros banget ke PGA-nya. Tetapi overall ini masih banyak serta masih banyak digunakan untuk automatic memory managementnya. Selanjutnya ini ada manual memory management yang dimana kita melakukan kontrol secara langsung terhadap ukuran dari komponen tiap memori. User bisa mematikan fungsi otomatis dan mengkonfigurasi database secara manual. Lalu juga dalam metode yang tersedia untuk manual memory management itu ada 4. Yang pertama ada automatic share memory management for the SGA, manual share memory management for the SGA, automatic PGA memory management for the instance PGA, dan manual PGA memory management for the instance PGA. Jika database dijalankan di Solaris atau di Oracle Linux, kita bisa menambahkan memori komponen, itu opsional, yang disebut dengan database Smart Flash Cache. DSFC adalah salah satu extension di SGA. DSFC terletak pada satu atau lebih perangkat flash disk yang merupakan perangkat SSD yang menggunakan flash memory. DSFC biasanya lebih ekonomis daripada memori utama dan jauh lebih cepat daripada drive disk. Next. Sekarang kita akan memulai untuk demo automatic memory management, karena cara paling mudah yaitu hanya memperbolehkan Oracle Database Instance untuk mengatur memori suatu instance secara otomatis. Diperlukan untuk mengatur memori target dan maksimal dari ukuran memori atau memori max target sebagai inisialisasi. Sekarang kita akan masuk ke demonya.
Pertama kita masuk dulu ke SQL-nya. Ini kita sudah login, itu bisa kita lihat di atas ada systems DBA, lalu kita startup sudah juga kita startup. Lalu pertama kita tunjukkan dulu parameter dari SGA target. Ini bisa kita lihat hasilnya 0, kemudian kita tunjukkan juga parameter PGA target. Kemudian kita akan menentukan nilai alokasi maksimum dari PGA instance dengan cara menjalankan yang select value. Itu boleh dijalankan. Kemudian kita akan mengeset untuk SGA targetnya menjadi 0 dan PGA agregat targetnya menjadi 0. Selanjutnya kita akan mengatur memori targetnya, bisa dijalankan, kita akan mengaturnya ke 800 MB. Oke, kemudian kita dapat melihat ukuran memori dinamis yang sekarang dimiliki termasuk S3 dan PGA Instant dengan cara kita view yang V$ memory. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa memory size factor 1 merupakan ukuran memori saat ini, sesuai dengan inisialisasi. Memori target dan waktu yang diperlukan database untuk mengerjakan suatu tugas. Ada juga beberapa ukuran alternatif di baris lain, uh, seperti yang 1000, 1200, itu juga nantinya bisa mempengaruhi waktu yang diperlukan database untuk mengerjakan tugas. Namun itu juga tergantung dari beban database itu sendiri. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Ini ada beberapa platform yang mendukung manajemen memori otomatis The Oracle Database, yaitu ada di Linux, Solaris, Windows, HP UX, dan AIX. Nah, dalam memori manajemen data itu juga ada beberapa dictionary lainnya. Untuk yang slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Eric. Jadi pertama-tama kita select kali from v$SGA. Fungsi dari codingan ini adalah untuk menampilkan informasi ringkasan tentang SGA. Selanjutnya ada v$SGA yang fungsinya untuk v$SGA info untuk menampilkan informasi ukuran tentang SGA, termasuk ukuran berbagai komponen SGA, ukuran butiran, dan memori. Selanjutnya ada v$PGA stat yang fungsinya untuk menampilkan statistik penggunaan memori PGA serta statistik tentang pengelolaan memori PGA otomatis saat dihasilkan setelah PGA agregat target disetel. Selanjutnya ada v$Memory Dynamic Components yang fungsinya untuk menampilkan informasi tentang ukuran saat ini dari semua komponen memori yang sudah disetel secara otomatis. Selanjutnya ada v$SGA Dynamic Components yang fungsinya untuk menampilkan ukuran saat ini dari semua komponen SGA dan operasi terakhir untuk setiap komponen. Selanjutnya ada v$SGA Dynamic Free Memory. Fungsinya adalah untuk menampilkan informasi tentang jumlah memori SGA yang tersedia untuk operasi pengubahan ukuran SGA dinamis di masa mendatang. Selanjutnya ada v$Memory Current Resize Ops yang fungsinya untuk menampilkan informasi tentang operasi pengubahan ukuran yang sedang berlangsung. Operasi pengubahan ukuran adalah pembesaran atau pengurangan SGA, PGA, instance atau komponen SGA dinamis. Baik, untuk selanjutnya ada v$SGA current underscore resize ops ini, yang dimana itu untuk menampilkan tentang operasi perubahan ukuran komponen SGA dinamis yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada v$select from v$memory underscore resize ops ini untuk menampilkan informasi tentang 800 operasi pengubahan ukuran komponen memori terakhir yang telah diselesaikan, termasuk operasi pembesaran dan penyusutan otomatis untuk SGA target dan PGA aggregate target. Selanjutnya ada select from SGA resize ops, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan informasi tentang 800 operasi perubahan ukuran komponen SGA terakhir yang telah diselesaikan.
Selanjutnya ada select from memory target underscore advice, yang dimana di sini merupakan menampilkan informasi yang membantu user menyempurnakan memori target jika user mengaktifkan manajemen memori otomatis. Selanjutnya ada $SGA target advice, yang dimana ini untuk menampilkan informasi yang membantu Anda menyempurnakan SGA target. Selanjutnya kita akan masukkan select from $SGA underscore target underscore advice. Di sini yang dimana gunanya untuk menampilkan informasi yang membantu user menyempurnakan SGA underscore target. Selanjutnya juga kita akan sama melakukannya, tapi ini khusus untuk PGA-nya. Ya, di sini hasilnya. Selanjutnya yang akan dimana ini untuk menyempurnakan, tetapi untuk PGA-nya aggregate target. Selanjutnya yang terakhir ada select from $im underscore segment. Baik, di sini untuk menampilkan informasi tentang penyimpanan yang dialokasikan untuk semuanya yang penyimpanan di kolom IM. Terima kasih atas perhatiannya, atas presentasi yang telah kami lakukan. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Bila ada kelebihan, mohon ditambahkan di nilai kami masing-masing, baik di Aurelos Audio Lamlo, Erik Ang, baik saya Regita Pimefarda. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tony.